Kami memiliki ide yaitu aplikasi yang dapat membantu khususnya para mahasiswa dan para pelajar dalam mengatur keuangan mereka sendiri yang kami namai My Wallet. Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan metode interview kepada beberapa narasumber. Berikut adalah hasil interview kami dengan beberapa narasumber. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang sudah siap, sudah bersedia untuk diwawancarai. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama gue Krisna Dwi Dharma. Gue kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jogja, angkatan 2018. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Kak Krisna nih, seberapa penting sebagai mahasiswa untuk mengatur keuangan? Oke, kalau menurut saya mengatur keuangan itu penting banget karena kan kalau saya kan hidup di Jogja kan ngekos gitu kan, kayak dikirimnya per minggu, dikirim uang kehidupan itu per minggu dari orang tua. Nah, gimana caranya untuk uang sekian itu bisa mencukupi kalian hidup dan juga mencukupi buat nyisihin tuh buat tabungan. Kayak kita kan anak-anak muda gitu kan, kayak nggak cuma kuliah pulang kan pasti kan pengen main tuh. Nah, gimana caranya bisa tuh uang buat main, buat nongkrong, buat ngopi-ngopi gitu. Nah, pemasukan kakak nih sebagai mahasiswa itu cuma dari orang tua aja atau ada yang lain? Misalkan mahasiswa kan biasanya suka bikin bisnis kecil-kecilan tuh buat nambah uang jajan, kayak memenuhi kebutuhan tersiernya mereka gitu. Memenuhi kebutuhan Instastory gitu. Iya. Kalau saya sih sejauh ini baru masih mengandalkan dari orang tua, tapi sedang merintis ini guys. Oke, jadi sejauh ini pemasukan mengandalkan dari orang tua. Itu dikirim kan ya pasti ya, bukan orang tua datang ngasih, pasti dikirim lewat debit kan? Iya, dikirimnya pakai debit lah, pakai debit. Ya pokoknya transfer gitulah. Tadi kan udah sempat disinggung sedikit tuh pengeluaran sebagai mahasiswa tuh apa aja, ngopi, nongkrong. Kalau boleh spesifik tuh apa aja sih selain biaya tetap ya, biaya kos gitu, biaya. Oke. Oh ya pokoknya kalau buat pengeluaran yang pasti keluar setiap bulannya itu kuota. Ya makan minum pasti lah ya. Terus kebanyakan mahasiswa mungkin ada yang ngerokok, itu pasti kayak tiap hari. Mungkin kalau yang nge-vape ya liquid, jajan ke vape store, recoil segala macam itu kan butuh biaya juga dan nggak sedikit kalau misalnya dijumlahin per bulannya. Apalagi ya kayak mungkin laundry, of course kebanyakan mahasiswa tuh mager gitu, padahal dia kerjanya cuma rebahan kayak gua. Selain itu, kalau yang hobi main game sering top up karena setiap bulan tuh nggak pasti tapi sering kayak ada item-item baru gitu, dan kita yang masih doyan main kan kayak terinfluence buat beli gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih, tadi kan keluar biaya belanja gitu kan, itu sering nggak sih nyimpenin bukti transaksinya kayak struknya gitu, disimpan di dompet gitu? Disimpan. Bukan karena disimpan yang simpan buat catatan, dicatat, tapi karena nih misalnya kita beli sampo, beli di minimarket, terus bayar, terus dapat kembalian sama dapat struknya, dimasukin ke dompet, udah bodo amat tuh, nggak diapa-apain tuh struk tuh, nggak dicatat nggak apa. Kalau gua sih ya. Nah kalau tadi kan itu pengeluaran kalian yang kalian keluarin uangnya kalau misalkan kalian mau gitu kan ya. Tapi ada nggak sih yang mahasiswa itu udah punya tagihan wajib gitu, misalkan kalian udah cicilan atau kalian langganan Netflix atau Spotify gitu, ada nggak? Terus kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalian punya tagihan kayak gitu, kalian pernah nggak lupa bayar gitu sampai berbulan-bulan akhirnya kalian kena denda gitu? Pernah nggak? Oke, kalau tagihan wajib, gue sih kayak tiap bulan bayar internet bulanan gitu di kosan masang. Nah terus selain itu kalau lupa buat bayar pernah sih pakai fitur pay later salah satu penyedia. Terus bukannya lupa tapi nggak inget. Bukan. Sama. Tidak ada duitnya. Itu dia. Saya bingung bayarnya bagaimana sampai ditelepon ya. Tapi nggak kena denda sih, by the way. Oh, nggak kena denda. Nggak kena denda karena gue nggak tahu juga sih itu kenapa, karena baiklah pokoknya kalian pakai yang warnanya oranye lah ya. Oh berarti tadi bayarannya pakai itu kan, salah satu fintech gitu ya, salah satu pembayaran non cash gitu kan. Yep. Nah berarti kalian nyimpen uang kalian di fintech itu? Iya, of course. Terus kan kalian punya nggak sih misalkan nggak satu fintech gitu maksudnya? Oh iya. Ada sebut aja lah ya, OVO gitu, GoPay, kalian punya gitu kan. Ada. Nah itu kadang pernah nggak sih kalian lupa kalian punya saldo di situ, terus akhirnya kayak ngendap. Iya gitu, itu biar kalian bisa pakai efisien gitu saldonya, nggak sampai ngendap gitu. Ada nggak buat cara strategi gitu untuk mengaturnya gitu?
Atau nggak pernah nih? Pernah kan? punya saldo genap tuh pernah. Tapi kalau strategi ya lu top up pas misal mau beli pulsa 20.000 ya top up ke si penyedianya itu 20.000, ngepas aja ya. Ya tapi kan ada beberapa orang juga kayak temen gue langsung top up GoPay itu langsung berapa juta. Itu nggak tahu sih buat apa, gue heran juga padahal dia mungkin itu salah satu dia memanage uangnya buat ya mungkin. Nah, berarti kakak udah familiar banget lah ya sama fintech kayak gitu ya. Udah familiar juga dong sama diskon promonya. Iya. Ya kan? Nah, kalau kakak ini tipe mahasiswa yang kayak gimana nih? Kalau misalkan ada promo jadi barbar beli-beli terus, atau tanpa promo pun kalau mau beli ya gue beli gitu. Ya punya pilihan gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu ada promo langsung beli. Kadang gini loh, kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall gitu kan, terus melewatin katakanlah chat time dan kita tuh nggak pengen beli awalnya tuh, cuma pengen jalan-jalan aja. Terus tiba-tiba ada bannernya tuh cashback 60%. Nah langsung tuh gue langsung ke trigger gitu, kayak langsung berarti boleh juga. Tergiurnya lumayan tinggi ya. Itu dia. Kalau ngelihat promo dengan mata kepala diri, luar biasa. Berarti aku bisa simpulin nih kalau misalkan kakak nih lumayan banyak juga ya pengeluarannya. Oh banyak. Ya kan. Nah dari semua pengeluaran itu ada nggak sih strategi yang kakak terapin buat mengatur pengeluaran itu supaya uang yang kakak dapetin itu per bulannya dari jatah orang tua itu bisa cukup gitu, nggak sampai kurang minjem temen gitu. Ada nggak sih strateginya? Mungkin punya tabungan kah atau investasi mungkin biar uangnya berputar gitu? Ada. Bisa sharing. Jadi strateginya kalian buka tabunganku dari BCA. Itu dia. Itu penting untuk menghemat, untuk memotong, karena dia kan nggak punya m-banking kan. Nah seringkali yang bikin borosnya si m-bankingnya. Itu dia, tolong. Itu kalau punya m-banking jangan sering-sering diklik, oke? Kalau bisa disembunyiin aja tuh ikonnya tuh. Parah. Oke. Kepraktisannya tuh bikin malah jadi agak boros ya. Itu dia. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi selama ini sekarang mahasiswa udah semester berapa? Masuk berapa ya? 5 kali ya? 5. Iya, masuk semester 5. Di perantauan sana itu ada nggak sih kesulitan mengatur keuangan yang sering terjadi? Sejauh ini sih maksudnya sampai kekurangan gitu ya? Kekurangan banget gitu mungkin. Enggak sih, karena puji Tuhan ya kiriman selalu cukup. Dan nah itu kan kalau misalkan tadi selama kakak menjalani perantauan di sana nggak punya masalah keuangan apa ya? Enggak. Tapi sering nggak sih baca-baca artikel gitu kayak tips mengatur keuangan atau tips menghemat di akhir bulan atau tips-tips gitulah, artikel-artikel gitu? Enggak ya? Enggak. Oke. Sama sekali enggak. Maksudnya berniat buat baca, nyari atau pernah gitu sekedar atau lewat di FYP gitu. FYP enggak lu? Pernah ada keinginan untuk baca atau tiba-tiba lewat terus jadi nggak sengaja baca gitu, pernah ya? nggak? Kalau tiba-tiba lewat ada. Baca nggak? Baca. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kakak selama ini ada pernah pakai bantuan nggak sih? Maksudnya bantuan untuk memanage keuangan seperti aplikasi gitu? Nggak pernah ya? Enggak. Belum pernah. Oke. Emang ada ya? Emang ada? Ada. Apa tuh? Nah, ini salah satu ide bisnis dari kelompok saya, yaitu My Wallet. Apa itu My Wallet? Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi kami yang bernama My Wallet. Pertama-tama kalian akan diajak untuk membuat akun terlebih dahulu. Seperti yang dapat dilihat pada tampilan, kalian bisa memilih berbagai macam opsi untuk dapat membuat akun kalian. Bisa menggunakan akun Facebook, akun Google, atau kalian ingin sign up secara mandiri. Pada halaman sign up, kalian akan dimintai keterangan, nama lengkap, email atau nomor telepon, dan tentunya password. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login dengan menuliskan alamat email kalian atau nomor telepon dan juga password.
Setelah kalian berhasil masuk, kalian akan menemui halaman seperti berikut. Angka yang tertera pada tampilan merupakan angka yang kalian input tiap kali kalian melakukan transaksi. Seperti contoh, kalian mendapat gaji sebesar 1 juta, maka kalian akan menginput income sebesar 1 juta. Dan kalian memiliki beban-beban seperti telepon, membeli makanan, dan yang lain-lainnya senilai 500.000 sehingga akan menunjukkan saldo setelah dikurangi expense yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya terdapat 3 garis horizontal yang berada di pojok kiri atas yang jika dibuka akan menunjukkan beberapa fitur yang aplikasi kami berikan. Di antaranya My Bills, Financial Article, Financial Calculator, Budget Planner, Manage My Expense, dan Setting. Pada fitur My Bills, kalian dapat mencatat tagihan-tagihan yang kalian miliki seperti tagihan telepon senilai 200.000, tagihan Netflix 120.000, dan yang lain sebagainya. Di sini juga terdapat menu edit yang dapat kalian klik apabila kalian salah memasukkan nominal ataupun tanggal. Selain itu, terdapat satu keunggulan dari aplikasi kami yaitu adanya reminder atau pengingat terhadap tagihan-tagihan yang sudah mendekati jatuh tempo atau memberikan notifikasi apabila tagihan tersebut belum terbayar pada saat jatuh tempo. Di fitur kedua, yaitu ada Financial Article. Jika kalian mengklik fitur ini, kalian akan dibawa kepada halaman yang berisikan artikel-artikel seputar cara mengatur keuangan yang baik dan tips-tips mengatur atau memanajemen keuangan kalian. Selanjutnya, apabila kalian memilih fitur Financial Calculator, kalian akan dibawa kepada halaman yang berisikan beberapa kalkulator, di antaranya Financial Calculator untuk menghitung jumlah deposito. Di sini pengguna dapat memasukkan jumlah yang ditabung, jangka waktu tabungan, suku bunga, dan kemudian sistem akan secara otomatis menghitung jumlah uang yang didapatkan pengguna dari tabungan atau deposito tersebut. Selanjutnya, ada Financial Calculator untuk menghitung diskon. Pengguna dapat memasukkan harga sebelum diskon dan discount rate yang diberikan. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menghitung harga sesudah diskon dan uang yang dihemat pengguna dari diskon tersebut. Dan yang terakhir, ada Financial Calculator untuk menghitung total uang yang harus mereka keluarkan ketika berbelanja. Pengguna dapat memasukkan harga barang per unit dan kuantitas barang yang dibeli. Nantinya, sistem akan secara otomatis menghitung total harga yang akan dibayar oleh user. Selanjutnya, ada fitur Budget Planner. Pengguna dapat mengetahui jumlah uang yang harus mereka tabung untuk dapat mencapai tujuan tertentu, seperti membeli barang, pergi ke suatu tempat, atau hal yang lainnya pada waktu yang akan datang. Pengguna dapat memasukkan tujuan yang ingin mereka capai, estimasi budget yang diperlukan, dan estimasi tanggal ketika pengguna ingin menggunakan uang tersebut. Nantinya, sistem akan secara otomatis menampilkan saldo kas bulan tersebut yang tercatat dalam sistem. Kemudian, menampilkan jumlah estimasi uang yang harus ditabung berdasarkan saldo tersebut dan estimasi budget yang telah ditetapkan oleh pengguna. Ada fitur Manage My Expense. Di fitur Manage My Expense ini, kalian bisa menentukan seberapa besar expense yang ingin kalian keluarkan pada bulan tersebut. Apabila expense di bulan tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan, maka secara otomatis sistem akan memberikan peringatan kepada kalian bahwa expense yang dikeluarkan hampir melebihi batas atau bahkan sudah melebihi batas yang ditentukan. Dan fitur yang terakhir adalah setting. Di dalam setting ini, kalian bisa mengaktifkan dan menonaktifkan berbagai macam notifikasi. Misalnya, yang pertama, kalian bisa menghidupkan atau menonaktifkan notifikasi untuk bill yang belum terbayar. Dan kalian juga bisa menonaktifkan atau mengaktifkan peringatan yang ada di Manage My Expense tadi. Dan yang terakhir merupakan notifikasi dari update sistem My Wallet. Nah, kayak gitu prototipe dari ide kami. Nah, bagus sekali. boleh kasih feedback kakak
tentang prototipe kami? Ya kalau menurut gue sih itu keren sih. Maksudnya buat kita-kita yang masih mahasiswa kan masih belajar nih. Maksudnya masih belajar dan harus belajar buat memanage keuangan. Nah kalau misalnya memanage sendiri kan kayak kita dapat katakanlah seminggu 100.000 gitu ya. Nah terus jadi kan kita harus memanage sendiri tuh misalnya 20.000 buat nabung, terus sisanya buat makan. Itu kan ada godaan, terus ntar bisa diambil gitu kan. Boleh lah buat jajan lah, buat ngopi lah 20.000 lagi. Itu kan ya gitu ya. Terus kalau misalnya pakai aplikasi kan jadinya Ada terhold. remindernya ya? Iya, ada remindernya itu yang diperlukan. Ada yang mengingatkan. Nah, ini cocok banget guys buat kalian yang tidak punya pasangan hidup, mungkin ya, tidak punya pasangan gitu kan. Nah, aplikasi ini. Tidak ada reminder, aplikasi ini cocok untuk Anda. Makasih banget feedbacknya buat ide bisnis kami. Lalu ada nggak saran mengenai fitur tambahan yang kakak Krisna pengen banget nih? Maksudnya kita belum sempat terpikir, terus kakak kepikiran, pengen ini nih gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ke aplikasi kami. Apa ya? Atau udah cukup bagus nih aplikasi kami? Kalau dari gue sih cukup kali ya, cukup banget. Cukup ya? Cukup. Nggak tahu sih, soalnya kan gue kan kuliah di yang bukan tentang keuangan gitu kan. Nah, jadi nggak paham nih apa aja yang dibutuhin. Pokoknya kalau gue sih, lu teratur dah masuk keluarnya, masuknya kecatat, keluarnya kecatat buat apa aja, dan lu mau beli apa, terplanning, lu harus nabung sehari berapa. Udah, kalau gue sih udah cukup sih. Gitu. Nggak tahu tuh kalau misalnya kalian yang kuliah di akuntansi atau manajemen apapun itu yang lebih ke keuangan kan lebih paham tuh, mungkin kan bisa tulis komen di bawah. Mantap. Oke, saya rasa segitu aja cukup interviewnya untuk kali ini. Oke. Makasih untuk Kak Krisna yang udah Ya, terima meluangin kasih. waktunya bersedia Sama-sama. untuk di interview. Oke, terima kasih. Terima kasih, sukses aplikasinya. See ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fidela, dan di sini ada Devin yang merupakan seorang pelajar. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Devin yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diinterview pada kesempatan ini. Adapun tujuan dari interview ini adalah untuk membantu kami menentukan requirement aplikasi finance yang kami usulkan. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan prototipe aplikasi yang kami usulkan terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Berikut merupakan tampilan awal aplikasi kami, My Wallet, My Personal Financial Management. Selanjutnya ada halaman sign up, dan kemudian ada halaman login. Berikut adalah fitur-fitur yang kami usulkan, yaitu ada My Bills, Financial Articles, Financial Calculator, Budget Planner, Manage My Expenses, dan Settings. Yang pertama merupakan tampilan yang berisi list income, expense, dan juga balance yang dimiliki oleh Anda. Kemudian ada My Bills, yaitu list tagihan-tagihan, dan juga tersedia fitur notifikasi untuk sebagai pengingat Anda untuk membayar tagihan Anda. Selanjutnya ada Financial Articles mengenai cara mengatur keuangan yang baik, terutama bagi pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada kalkulator yang dapat digunakan untuk menghitung future value jika Anda memiliki investasi atau untuk menghitung diskon-diskon. Selanjutnya ada budget planner, serta ada juga manage my expense untuk mengelola pengeluaran Anda. Dan yang terakhir ada settings. Baik, kepada saudara Devin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang baru. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Anda seberapa penting sih bagi seseorang untuk mengatur keuangan?
Tentu saja sangat penting. Banyak hal positif yang dapat diraih dengan keuangan yang diatur dengan baik. Salah satunya bagi saya secara pribadi yaitu membantu saya menjadi lebih hemat dan memiliki tabungan yang akan sangat bermanfaat setelah. Wah. Jadi, sudahkah Anda mengatur keuangan Anda? Sudah, orang tua saya juga sudah mengajarkan saya pentingnya mengelola keuangan sendiri sejak saya masih kecil. Nah, kemudian apakah Anda memiliki pemasukan selain dari orang tua? Saat ini masih belum ada pemasukan lain selain dari orang tua. Nah, kemudian sebagai seorang pelajar, bagaimana sih cara Anda mengatur keuangan Anda? Bagaimana cara Anda seperti mengelola tabungan atau investasi jika ada? Hal yang saya lakukan cukup sederhana, hanya dengan menabung. Dengan menabung, saya dapat membatasi pengeluaran saya. Saya menabungkan uang saya di bank karena lebih banyak keuntungan yang bisa didapat. Salah satu contohnya itu mendapat bunga. Investasi masih merupakan hal baru bagi saya. Biasanya jumlah yang saya gunakan untuk berinvestasi tidak lebih dari 30% pemasukan bulanan. Kemudian apakah Anda pernah mengalami masalah keuangan? Dan jika pernah, bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan tersebut? Untungnya tidak pernah sih. Oke. Berarti Anda memiliki manajemen keuangan yang bagus ya, Dik? Bisa dikatakan begitu. Kemudian apakah Anda memiliki akun non-cash seperti debit card, OVO, atau GoPay? Kebetulan saya memiliki debit card. Apakah Anda pernah berpikir untuk memanajemen saldo tersebut? Manajemen saldo dapat dilakukan dengan membatasi pengeluaran yang menurut saya tidak terlalu penting. Kemudian, apa saja pengeluaran Anda sehari-hari secara umum dan bagaimana Anda mengatur pengeluaran Anda? Saat ini pengeluaran harian saya hanya sebatas uang makan, transportasi, dan belanja kebutuhan dasar. Yang saya lakukan itu ya dengan menghitung kira-kira pengeluaran maksimal dalam jangka waktu tertentu, contohnya sebulan. Lalu menghindari melewati batas tersebut dengan tidak mengkonsumsi barang yang tidak saya butuhkan. Kemudian apa saja sih contoh pengeluaran yang Anda batasi? Kalau ada? Contoh biaya yang saya batasi itu kuota internet saya. Karena sekarang saya lebih disibukkan dengan hal-hal kuliah, sehingga kebutuhan kuota untuk kegiatan seperti nge-game atau nonton YouTube berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, biaya untuk kuota juga saya kurangi. Selanjutnya, apakah Anda sering menyimpan struk pembelanjaan? Dan jika iya, apakah menurut Anda itu berguna untuk mengatur keuangan Anda? Saya hampir tidak pernah menyimpan struk belanja saya. Tapi biasanya saya akan mengingat biaya yang saya keluarkan untuk sekali belanja. Karena kisaran biaya belanja saya biasanya sama. Apakah Anda memiliki jadwal khusus untuk membayar tagihan tertentu seperti langganan Netflix, pulsa, bayar biaya kos, dan lainnya? Dan apakah Anda pernah lupa untuk membayar tagihan tersebut sehingga muncul denda? Iya, ada. Tapi untungnya saya tidak pernah lupa dan tidak pernah mendapat denda. Wah. Selanjutnya, jika ada barang diskon, apakah Anda excited untuk membelinya? Atau tanpa diskon pun apakah Anda tidak mempersalahkannya? Saya biasanya akan menghindari membeli barang yang tidak saya perlukan. Jadi kalau memang itu barang yang sedang saya cari atau butuhkan, diskon atau tidak, saya akan tetap membelinya. Namun tentu saja diskon lebih baik. Wah. Oke, selanjutnya apakah Anda menyukai artikel mengenai cara mengatur keuangan? Iya, saya dulu lumayan sering mencari artikel tentang ini. Dan apakah Anda membutuhkan aplikasi untuk mengatur keuangan? Apabila terdapat aplikasi untuk membantu manajemen keuangan, apakah Anda berminat? Saya akan tertarik sih untuk mencobanya apabila memang ada aplikasi yang sangat membantu itu.
Dan apabila Anda mendengar kata manajemen keuangan, warna apa yang Anda pikirkan dan mengapa demikian? Dan apakah selama ini Anda sudah pernah menggunakan aplikasi untuk manajemen keuangan? Kalau mendengar kata manajemen keuangan, mungkin yang muncul itu warna hijau kali ya. Mungkin karena hijau identik dengan sesuatu yang menenangkan. Dan money management memang bisa membuat kita tenang. Dan saya belum pernah menggunakan aplikasi seperti itu. Kemudian jika ada aplikasi tersebut, apa saja fitur yang menurut Anda butuhkan? Fitur yang saya suka itu daftar pengeluaran, karena ada kalanya kita melakukan transaksi dalam jumlah kecil yang hampir dapat diabaikan, namun dengan frekuensi yang sering, sehingga di akhir bulan bisa saja kita bingung kenapa saldo kita bisa berkurang banyak atau jauh berbeda dengan teman. Dengan adanya fitur ini, kita dapat lebih detail dalam mengatur keuangan. Oke, kemudian bagaimana tanggapan Anda mengenai cara kerja dan fitur prototipe aplikasi yang kami usulkan? Menurut saya sudah cukup baik, tampilannya menarik dan fiturnya juga lengkap, sangat membantu. Apakah ada sesuatu seperti fitur yang ingin Anda tambahkan atau kurangi setelah melihat prototipe yang kami miliki? Menurut saya sudah cukup lengkap sih fitur-fiturnya. Ada kalkulator, budget planner, bahkan artikel. Menurut saya sudah cukup. Oke. Saya kira sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan sangat baik oleh Devin. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak telah bersedia untuk diinterview oleh kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih.